Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka membantah jika pertemuan makan malam dengan Prabowo Subianto membuat elektabilitas dari bakal calon presiden Partai Gerindra ini meningkat. Gibran menyebut dirinya sakti jika pertemuan itu benar-benar berpengaruh terhadap elektabilitas Prabowo. Ada pengaruh pertemuan kemarin nggak sih? Karena kan biasanya yang mangan bakmi tok mosok meh mempengaruhi survei. Sakti no aku berarti. Makanya mosok guru mangan bakmi tok langsung melejit. Surveinya di mana tanggal 10 periode. Ya berarti ra ngaruh. Yes, ya. Makasih. Takono lembaga survei ini ya. Oke, Bang Daniel, kalau gitu Partai Gerindra melihatnya Pak Prabowo semakin diuntungkan nggak sih kalau semakin sering pertemuan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi termasuk Mas Gibran? Ini bukan masalah diuntungkan atau dirugikan. Pak Prabowo ketemu Pak Jokowi ya itu sesuatu yang mahfum ya. Kenapa? Karena tadi saya sebutkan beliau menteri dan bawahan Pak Presiden. Jadi bukan masalah untung atau rugi, itu pertama. Kemudian kedua, Pak Prabowo dalam proses misalnya jelang Pilpres 2024 atau sebelum Pilpres atau tidak Pilpres 2024 ya juga melakukan silaturahim dengan banyak pihak, dengan semua tokoh, bahkan kan juga Tapi tidak bisa dilepaskan Bang Daniel dari kenaikan elektabilitas Pak Prabowo ini mungkin saja karena Jokowi termasuk juga akan bertemu dan berencana bertemu dengan Ibu Megawati dan semua kemarin dengan Pak SBY dan seterusnya. Jadi yang jelas semua tokoh, semua kelompok yang terbuka untuk berkomunikasi, beliau berkomunikasi dan bersilaturahim karena salah satu modalitas Pak Prabowo selama ini adalah keterbukaan berdialektika dengan siapapun. Dan itu yang selalu dijaga Pak Prabowo. Kalau kemudian ada bonus terkait dengan silaturahim itu, intensitas komunikasi termasuk dengan Pak Jokowi, kemudian dengan keluarga Pak Jokowi, dan mungkin juga akan berkomunikasi ke depan dengan Ibu Megawati, dengan Pak SBY, itu ada bonus elektoral ya. Alhamdulillah, karena itu adalah dampak politik yang positif tentu buat Pak Prabowo dan Partai Gerindra. Oke, tapi kan Pak Prabowo sepertinya juga ingin sekali ya terus-terusan dekat dengan Pak Jokowi, Mbak Daniel. Pak Prabowo tentu harus dekat dengan Pak Presiden karena beliau menteri, Mbak. Jadi justru kalau menteri tidak dekat dengan Presiden itu janggal dan aneh begitu, karena memang Pak Prabowo harus dekat dan harus melapor, harus berkomunikasi intens dengan Pak Presiden, dalam hal ini Pak Jokowi, dari sisi tugas-tugas beliau sebagai menteri. Oke, Bang Sukur, kalau gitu PDIP sendiri akan membatasi nggak sih? Karena kan Jokowi's efek ini ternyata sangat berpengaruh sekali terhadap pencapresan dari Pak Prabowo dan elektabilitasnya meningkat. Ya, kita tidak bisa membatasi hak orang ya untuk bertemu dengan siapa, berbicara dengan siapa. Tadi saya sudah sampaikan bahwa pertemuan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi tidak ada yang aneh di sana. Kami percaya betul bahwa pertemuan itu adalah pertemuan antara presiden dengan menterinya dan itu harus selalu bertemu melakukan koordinasi terkait dengan tugas-tugas dari menteri yang bersangkutan dan juga perintah presiden bagaimana arahan untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Nah, mengenai apa yang harus dilakukan, nah tentu kami di PDI Perjuangan kan sistem organisasi kami itu sudah baku. Nah, apapun perintah kebijakan-kebijakan partai sebagai anggota partai yang ada di legislatif, yang ada di eksekutif, atau yang ada di struktural, ya harus taat dengan keputusan-keputusan kepartaian. Saya melihatnya sebenarnya ini semua diskusi ini sudah selesai. Pada saat pengumuman Ganjar sebagai calon presiden, Pak Jokowi ada di sana. Jadi selesai sudah sebenarnya. Oke, tapi kalau misalnya dilihatnya sendiri Mas Adi, sebenarnya perebutan Jokowi's efek ini untuk menaikkan elektabilitas masih ini nggak sih, masih berbuah manis nggak sih? Ya saya kira ada dua hal menurut saya Audrey, bahwa elektabilitas naik dan turun itu sangat terkait dengan safari dan kinerja politik calon. Kalau misalnya naik elektabilitas itu cukup foto-foto dengan Jokowi, dekat dengan Jokowi ya saya kira nggak perlu kampanye dan sosialisasi ya. Cukup tiap hari ketemu di istana, cukup rapat bareng dan bisa meningkatkan elektabilitas sampai ke ujung langit ya.
bagi saya elektabilitas itu dalam banyak hal tidak ada kaitannya dengan kedekatan dengan Jokowi ataupun dengan Gibran. Murni kerja-kerja politik. Cuman yang menjadi ramai adalah karena Jokowi itu adalah kader PDIP, kemudian dikaitkan dengan kedekatannya dengan Prabowo Subianto yang seringkali dikaitkan dengan juga memberikan endorsement dengan Prabowo, inilah yang kemudian agak ramai. Yang Tapi kalau dari membuat survei Litbang Kompas sendiri sekarang Prabowo ini naik elektabilitasnya menyalip dari Ganjar Pranowo karena Jokowi's efek atau karena kinerja Pak Prabowo, Mas Adi? Kalau mau jujur sebenarnya Prabowo Subianto ini kan punya tabungan elektabilitas yang cukup lama dibandingkan yang lain. Prabowo ikut pemilu sejak 2009, 2014, dan 2019 yang lalu, Andre. Jadi dibandingkan dengan Ganjar ataupun Anies, memang elektabilitas Prabowo itu sejak lama sudah kuat. Kalau mau jujur dari data-data survei yang kita miliki misalnya 2020, 2021 itu Prabowo raja survei. Baru kemudian tahun 22 Ganjar agak sedikit mulai mengungguli Prabowo Subianto. Karena kan Ganjar agak ramai kan, misalnya soal hubungan dengan internal teman-teman PDIP, soal sikap politiknya yang kemudian begitu banyak mendapatkan respon publik. Tapi setelah itu kan kemudian Prabowo Subianto rebound kembali, terutama karena Ganjar dinilai misalnya agak sedikit blunder soal sikapnya terkait dengan timnas Israel. Jadi kalau Prabowo pun toh unggul itu bukan karena itu dekat dengan Jokowi, bukan karena bonus kebetulan makan malam bersama Gibran, tapi memang sejak awal Prabowo ini elektabilitasnya kuat. Cuman tergantung bagaimana kerja-kerja politik para penantangnya. Nah, saya melihat ke depan dinamika politiknya akan sedikit dinamis dan mungkin saja akan berubah secara dramatis gitu ya. Karena pada saat yang bersamaan PDIP sudah mengumumkan secara deklaratif Ganjar sebagai kandidat capres. PDIP kelihatan sudah mulai mengamplifikasi. Kalau dari seringnya pertemuan antara Pak Prabowo dengan keluarga dari Pak Jokowi adalah menaikkan elektabilitas dari Prabowo, tapi kalau dari Pak Jokowi untungnya apa, Mas Adi? Jokowi sebenarnya ingin menegaskan sebagai presiden, Jokowi sepertinya ingin menunjukkan kedekatan politiknya kepada siapapun, terutama kepada orang-orang yang saat ini berada di inner circle kekuasaan politiknya. Secara rasional tentu Jokowi ingin kelihatan dan dekat dengan Prabowo Subianto, Ketua Umum Gerindra, dan memiliki elektabilitas yang kuat. Tapi apa maknanya itu? Betul, tapi pada saat yang bersamaan kita tidak bisa membantah. Jokowi itu adalah kader PDIP, nggak mungkin kemana-mana, Audrey. Kan itu saja sebenarnya, nggak mungkin dalam arti. Tapi tadi dari suara musra bilang kemungkinan ada beberapa pilihan nih dari opsi menggabungkan Pak Ganjar dengan Pak Prabowo dengan Pak Ganjar. Nah, itu suara relawan, bukan suara Gerindra dan PDIP. Bukan suara dari Pak Jokowi juga ya, Titi? Bisa mengawinkan PDIP dan Gerindra itu ya Bang Syukur sama Bang Dhanil. Bukan relawan. Ya relawan itu hore-hore aja sebenarnya. Karena bicara misalnya soal mengkawinkan keduanya, sangat sensitif bicara soal siapa yang menjadi nomor 2. Prabowo tentu nggak mau. Itu dianggap sebagai mendowngrade Ketua Gerindra bagi Bang Dhanil. Apalagi Ganjar Pranowo dihukum oleh PDIP. Nggak mungkin disebut sebagai orang nomor 2. Biarkan saja keduanya bertarung, bersaing, toh sama-sama pendukungnya Jokowi. Kalau dari PDIP sendiri, Bang Sukur, strategi apa sih yang disiapkan untuk menyaingi lagi Pak Prabowo supaya elektabilitasnya rebound kembali? Iya, kan ada dua hal ini yang sangat penting sekali. Yang pertama tentu adalah bagaimana saat Pak Ganjar melakukan tour ke daerah-daerah seperti yang disampaikan Mas Hadi tadi ya. Tetapi yang kedua, mesin partai kami, struktur organisasi kami itu sudah sangat kuat hingga sampai ke TPS-TPS. Nah tentu itu semua akan bersuara pada saat melakukan konsolidasi. Dan nanti apa program-program unggulan dari Pak Ganjar itu semua sudah kita rumuskan, disosialisasikan bersama dengan calon-calon anggota legislatif. Karena hari pemilihannya kan itu sama. Nah masih sangat banyak parameternya. Nah anggota-anggota legislatif kami kan itu yang sudah pilihan semua. Jadi tidak asal masuk, pengen jadi anggota legislatif, udah kami usulkan menjadi anggota legislatif. Nah ini kan melalui VM proper test semua ini. Banyak sekali nanti. Maka akan terjadi perubahan-perubahan yang drastis. Saya sepakat dengan Mas Adi tadi. Nanti pada mendekati hari H, karena parameternya itu nanti adalah pertarungan wilayah sempit, yaitu pertarungan TPS. Nah kalau dari Gerindra sendiri, Bang Dhanil, tadi dari teman-teman Projo bilang bahwa ada kemungkinan untuk menduetkan atau meminta begitu ya, atau menduetkan antara Pak Ganjar dengan Pak Prabowo untuk bisa menang di Pilpres 2024. Itu masih mungkin atau nggak mungkin,
Bagi kami yang memungkinkan tentu Prabowo presiden. Jadi dan kita terus mencari formasi yang paling ideal untuk wakil Pak Prabowo, dan itu terus dilakukan sampai dengan detik ini melalui komunikasi yang ada. Itu pertama, Audrey. Yang kedua yang perlu dipahami, Audrey, proses Pilpres 2024 ini kan setidaknya dari sisi elektoral dia ada 2 tahapan lah. Sekarang ini tahapan di mana berusaha membentuk formasi capres dan cawapres, dan sekarang proses dialog dan dialektikanya itu dilakukan dalam rangka itu. Selain tentu yang paling utama adalah ide, visi, dan gagasan yang akan dibawa, dan mematchingkan atau mencocokkan hal tersebut dalam dialektika yang terjadi. Goalnya seperti apa nanti kita lihat. Nah, proses yang kedua tentu adalah elektoral ketika dipasangkan. Jadi ketika dipasangkan ini itu pasti akan memberikan dampak elektoral, apakah kemudian Jadi Pak Prabowo masih tetap capres begitu ya dari Gerindra ya? Ya, dari sisi Gerindra kita berharap cawapresnya Pak Prabowo itu orang yang bisa menambah elektoral Pak Prabowo dan mendukung keterpilihan Pak Prabowo nanti di Oke, Mas Adi, singkat saja, dengan pemanggilan dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo, ada kemungkinan nggak sih menjadi bagian lobby-lobby dari Pak Jokowi untuk menduetkan Pak Ganjar, Pak Prabowo? Saya tidak terlampau meyakini itu, tapi secara prinsip pertemuan Jokowi dan Prabowo di Istana Bogor pasti ada kaitannya dengan jalan panjang menuju 2024. Kalau hanya sebatas pertemuan presiden dengan menteri, saya kira Prabowo dan Jokowi hampir tiap hari berkomunikasi. Yang menarik itu karena segala sesuatu yang terkait dengan Jokowi belakangan ini pasti dikait-kaitkan dengan dukungan politiknya. Apakah tegak lurus kepada PDIP atau agak sedikit berdansa dengan Prabowo Subianto. Dan ini yang kemudian menjadi lama ya, Audrey. Oke, baik. Terima kasih Mas Adi Praitno, terima kasih juga Bang Daniel Anzar Simanjuntak, dan terima kasih Bang Sukur Nababan. Sehat selalu, kita ketemu lagi di lain kesempatan.